kedua adalah perbanyak taubat, teman-teman. Kenapa taubat? Karena teman-teman nggak ada yang mengancam diri kita kecuali dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah keburukan yang nggak ditaubati. Yang kedua adalah kekurangan diri yang nggak diperbaiki. Maka teman-teman, yuk kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita sebenarnya banyak dosa. Ya. Nah, maka teman-teman, satu ketika seorang ulama, Hasan Al-Basri, ditanya oleh muridnya, wahai ulama, wahai syekh, tolong dong, ini gimana ya, kok hasil ladang saya kok pada gagal panen. Kata Syekh Hasan Al-Basri bilang, istighfar aja. Atau ketika juga ada pasangan suami istri yang bilang, wahai Syekh, saya belum punya anak nih, gimana ya biar saya punya anak, udah 5 tahun saya nikah. Kata Syekh tadi, Syekh Hasan Al-Basri bilang, udah istighfar. Berikutnya juga ada lagi yang bilang, wahai Syekh, ini saya rezekinya kok sempit ya, gimana ya caranya biar rezeki saya lapang. Istighfar. Kok jawabannya sama semua ya? Akhirnya ada yang muridnya lagi yang lainnya nanya, Syekh, kenapa ya kok Syekh ketika ditanya semua masalah jawabannya istighfar? Kata Syekh ini bilang, loh, bukan saya yang nyuruh, bukan dari saya ini yang bilang. Ini adalah di surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu adalah peringatan dari Nabi Nuh untuk kaumnya. Ketika kaumnya nggak mau beriman sama Allah, maka disuruh istighfar. Dan janji Allah adalah ketika kamu istighfar, maka Allah akan buka rezeki. Allah akan hilangkan kesempitan. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka yang pertama, Allah lapangkan segala kesempitannya. Maka nanti kalau misalkan teman-teman mahasiswa baru ini nemu masalah di lapangan, di kuliahan, maka kalian perbanyak istighfar. Yang kedua, kalau kamu perbanyak istighfar, maka Allah hilangkan kegalauan dari hati. Kalau hobi galau, gitu, malam-malam nggak bisa tidur, overthinking, yuk coba banyak istighfar. Gitu, karena Allah akan janji, barang siapa yang berzikir, maka Allah buat tenang hatinya. Gitu, teman-teman. Yang ketiga, Allah berikan rezeki yang nggak diduga-duga. Tiba-tiba ibu kos ngasih makan, kamu belum makan ya nih, ada sarapan. Nah, nggak duga-duga. Atau lagi tanya, kamu dapat beasiswa loh, kamu kemarin ini nggak sih, daftar nggak sih? Nggak daftar. Kok dapet ya beasiswa ya? Oh, itu kayaknya daftarin sama dosen wali. Wah, iya. Nggak diduga-duga dapat beasiswa. Nah, itu. Dengan melazimkan istighfar. Ini hadisnya dari Rasulullah, riwayat Abu Daud. Itu teman-teman. Jadi, perbanyak taubat. Evaluasi diri. Ya. Yang ketiga, nextnya, kiatnya adalah 3, jauhi maksiat. Ya, tadi pertama apa? Yang pertama adalah tekad kuat dan bulat. Yang kedua adalah perbanyak taubat. Yang ketiga adalah jauhi maksiat. Ya, teman-teman. Karena sebenarnya maksiat inilah yang menjadi hal yang bikin ilmu itu nggak barokah. Sebuah kisah satu ketika Imam Syafi'i itu yang dari muda beliau sudah punya hafalan dan keilmuan yang sangat-sangat keren banget. Itu ketika beliau itu pernah mengadukan kepada gurunya, guru, kenapa ya hafalan saya jelek? Lalu gurunya bilang ini gurunya Imam Syafi'i bilang, tahuilah semuanya ilmu itu karunia, dan karunia Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Loh, tapi Pak, kok ada sih orang yang hobinya maksiat tapi pinter? Nah, kalau ada orang seperti itu, maka yakinlah bahwa ilmunya nggak akan bermanfaat, teman-teman. Ilmunya nggak akan bermanfaat. Saya tuh udah lihat tuh orang-orang yang kayak gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang dia emang pinter sih, otaknya encer, tapi maksudnya juga jalan terus gitu ya, nggak jaga mata, dia juga pacaran. Nah, itu dapat juga masalah pasti. Gitu. Kalaupun dia belum dapat masalah, sekarang kok kayaknya lapang-lapang aja, nanti deh, tungguin aja. Gitu ya, tungguin aja. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelakuin maksiat, ya kita ngelihat hal yang nggak benar, yang nggak disukai sama Allah, ya scroll IG mantan misalkan, ya. Nah maka itu kita sebenarnya sedang memasang tabir untuk jauh dari pertolongan Allah. Maka yuk kita jauhi maksiat, ya. Gitu. Next lanjut ya. Yang keempat yaitu tingkatkan ketaatan, tingkatkan taat, ya. Kenapa tingkatkan taat? Karena teman-teman dalilnya adalah dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dan dalam urusannya. Maka kalau misalkan teman-teman taat sama Allah, pasti ntar Allah bimbing kok. Gitu teman-teman. Ya yakin deh. Kemuliaan, kebahagiaan, ketaatan, itu semua perintah Allah teman-teman. Dan sebaliknya kalau Allah bilang jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, maka yakinlah itu adalah kebaikan buat kita.
Contoh nih ya, kita beli barang, beli handphone contohnya, beli handphone. Di handphone itu ada manual, di kotak itu ketika kita unboxing ada manual apa aja yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan bahkan ya. Contoh, di HP ini jangan dicemplungin ke air selama lebih dari 500 meter. Jangan dimasukin ke airnya air garam. Nah, itu larangan buat handphonenya, biar handphonenya itu lebih awet dipakainya. Biar handphonenya nggak rusak. Jangan dicasnya kelamaan, takut baterainya melembung. Kalau HP dulu kayak gitu ya, kalau HP sekarang mah enggak ya. Atau jangan misalkan dicas ketika di bawah 10%. Kalau enggak, ntar baterai health-nya menurun. Nah, itu larangan-larangan yang dibuat oleh pabrik handphone supaya handphonenya nggak rusak. Nah, kita pun sama. Kita adalah sebuah produk yang Allah sudah ciptakan, yang Allah tuh tahu. Karena Allah penciptanya, maka Allah tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Manual book-nya apa? Quran, teman-teman. Gitu. Jadi, tinggalkan taat. Contohnya seperti apa? Allah nyuruh kita sholat tepat waktu. Allah nyuruh kita sedekah. Allah nyuruh kita buat berbakti sama orang tua. Itu taat. Dan teman-teman yang terakhir saya highlight ya. Berbakti sama orang tua adalah kunci sukses, teman-teman. Saya tuh pernah tuh ketemu sama orang-orang yang udah sukses jadi CEO dan sebagainya. Itu apa sih resepnya bisa sukses kayak gini? Dia bilang dia punya hubungan spesial sama ibunya. Maka jangan ngaku teman-teman jadi mahasiswa baru TLU atau misalkan jadi mahasiswa TLU kalau misalkan kalian durhaka sama orang tua. Kalau kalian sama orang tua ngebantah. Maka yuk kita punya hubungan spesial sama orang tua, terutama ibu, supaya kita makin sukses hidupnya. Nggak hanya kuliah, tapi bahkan setelah kuliah pun kita jadi orang yang bermanfaat. Ya. Dan sebaliknya teman-teman, kita pun juga jangan melanggar apa yang Allah larang. Kalau Allah ngelarang kita buat pacaran misalkan, maka ya pasti ada kebaikan di situ teman-teman. Ya, gitu teman-teman.